Diceritakan, di daerah Ponorogo, Jawa Timur, ada seorang perempuan yang masih belasan tahun umurnya, namun sudah bersuami. Sebab di zaman dahulu perjodohan selalu saja hal yang harus dituruti. Tri Rahayu, nama perempuan itu. Lebih akrabnya dipanggil Menuk. Kurang lebih 5 tahun beliau menjadi seorang istri dari sesepuh desa yang bernama Dimas Aryo. Namun belum juga dikaruniai momongan. Suatu ketika ada hiburan rakyat janger atau yang sering dikatakan ludruk atau ketoprak. Dan Menuk melihat bersama suaminya. Bertemulah dia, seorang pemuda yang ikut berperan dalam hiburan rakyat tersebut. Pemuda itu bernama Karyo Dwi Suwiryo. Singkat cerita, perempuan dan pemuda itu saling berkenalan dan dari titik pertemuan itu mereka saling menyukai satu sama lain. Namun, apa daya, perempuan itu, si Menuk itu sudah bersuami, guys. Di sisi lain, gelora rasa kangen dan ingin bertemu menyelimuti di diri mereka. Hingga mereka memutuskan untuk saling bertemu melalui teman dekat mereka. Setelah bertemu, tak sepatah kata pun terucap. Hanya saling menatap, kemudian pergi. Wah, sakit sekali sih itu. Perubahan pada diri Menu ternyata tercium oleh sang suami yang baik dan bijaksana itu. Ditanyalah istrinya. Kata sang suami, "Istriku, Kakang lihat dirimu mulai berubah. Ada apakah? Apakah Kakang ada salah terhadapmu?" Dan si istri menjawab, "Maaf Kakang, saya tidak apa-apa. Juga tidak ada yang salah. Semua baik-baik saja." Sang suami pun menimpali, "Aku melihatnya tidak seperti itu, istriku. Apakah karena pemuda itu?" "Tidak, Kakang," kata Menuk. "Tapi sorot matamu menceritakan itu." Menuk pun menimpali, "Maafkan aku, Kakang. Aku benar-benar tidak ada apa-apa. Tapi kenapa tubuhmu bergetar seperti itu?" Kata suaminya. Saya pamit dulu untuk membereskan tempat tidur," kata Menuk. Keesokan harinya Dimas yang terkenal sebagai seorang pamong desa baik dan bijaksana itu bergegas mencari pemuda yang dikatakannya kepada istrinya. Bertemulah ia dengan Karyo Dwi Suwiryo. Dwi pun kaget dan kelagapan ketika dicari oleh suami dari perempuan pujaan hatinya. Bertanyalah Dimas kepada Dwi, "Dek Dwi, bagaimana kabarmu?" Kabar saya baik-baik saja, Kang Mas," kata Dwi. "Mengapa seluruh tubuhmu bergetar seperti itu?" Sepertinya saya meriang dari kemarin belum tidur sebab harus manggung di beberapa tempat. Ada apa kiranya, Kang Mas? Ada apa kiranya Kang Mas Dimas datang mencari saya?" kata Dwi. "Apakah kamu sedang menyukai seorang perempuan?" Tidak, Kang Mas." "Lalu kenapa sorot matamu seperti berbohong?" "Tidak, Kang Mas. Saya tidak berbohong," kata Dwi. "Dek Dwi, ketahuilah, kita sama-sama lelaki. Jadi pantang untuk saling membohongi. Aku tahu, kau sedang jatuh cinta pada Menuk.
yang tak lain adalah istriku. Begitu juga Menu yang sedang diserang cintamu. Memang pernikahan kami dahulu dijodohkan. Tapi kami hidup cukup bahagia. Namun setelah hiburan rakyat itu semuanya jadi berubah. Istriku jadi dingin dan banyak yang ia tutupi. Namun bagaimanapun ia adalah istriku yang harus tetap kujaga dan kulindungi. Maafkan aku, Kang Mas. Aku tak bermaksud untuk menyakiti hati atau mengganggu rumah tangga Kang Mas. Namun, saya sendiri tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana, kata Dwi. Besok, hari Minggu sore, kutunggu dirimu di pekarangan belakang rumahku. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Sekali lagi, kita sama-sama lelaki. Sekarang aku pamit dulu, kata Dimas kepada Dwi. Iya, Kang Mas. Terima kasih. Dimas maupun Dwi sama-sama tidak bisa tidur setelah pertemuan itu. Mereka saling dihantui rasa takut antara takut kehilangan dan takut dibunuh. Datanglah Dwi di pekarangan rumah belakang Dimas. Dimas dan Endang sudah menunggu. Berkatalah Dimas pada Dwi. Wahai pemuda yang bernama Karyo Dwi Suwiryo. Aku tahu kalian saling jatuh cinta. Namun yang kau patut ketahui, yang kau cintai ialah istriku. Dengan segenap raga akan kujaga istriku dari gangguan orang luar. Aku mengundangmu ke sini tak lain untuk menjawab ini semua dengan kelelakian kita. Aku punya nazar. Kutantang engkau bertapa pendem. Siapa yang akan menang di antara kita berdua? Jika diriku yang menang, pergilah kau dari desa ini dan buang jauh-jauh rasa cintamu pada istriku. Dan jangan pernah menginjakkan kakimu di tanah ini kembali. Dan apabila diriku yang kalah, kuikhlaskan istriku untuk kau jadikan istrimu. Namun jangan pernah kau sia-siakan istrimu. Jika aku mendengar kau sia-siakannya, aku tak segan untuk mencari dan membunuhmu. Selanjutnya, bawalah pergi yang jauh istriku dan jangan pernah kembali lagi ke desa ini. Dan Tri Rahayu atau Menuk yang akan menjadi saksinya. Mendengar tantangan itu, Dwi tak ada pilihan selain memperjuangkan cintanya pada perempuan yang telah bersuami itu dan menerima tantangannya. 2 lubang galian tanah telah disiapkan oleh Dimas untuk topo pendem. Dimulailah pertarungan tersebut dengan posisi seluruh tubuh ditimbun tanah dalam lubang tersebut. Kecuali kepala dan tak ada batas waktu sampai kapan selesai. Terkecuali di antara mereka berdua ada yang mengaku kalah atau mati. Jatuh pada hari ke-9, Dimas sudah merasa tidak mampu lagi melanjutkan topo pendem tersebut dan memanggil Menu untuk menyudahi pertarungan tersebut. Sesuai perjanjian, maka Dimas menyerahkan istrinya pada pemuda pemain hiburan rakyat tersebut yang tak lain adalah Karyo Dwi Suwiryo untuk dijadikan istrinya dan meninggalkan desa, dan mereka berjanji pada Dimas bahwa cinta mereka adalah sehidup semati. Keesokan harinya, mereka berdua memutuskan pergi ke Jawa Tengah dengan segala kekuatan cinta mereka. Tinggallah mereka di sebuah desa, tepatnya di daerah Wonogiri. Hidup damailah mereka walau dengan kehidupan sederhana dan dikaruniai 3 orang putri.
Yang pertama bernama Ayu Diah Lestari, yang kedua Sri Rezeki Suyatmi, dan yang terakhir adalah Endang Suteti. Di suatu ketika, saat umur rumah tangga mereka berjalan 15 tahun, Dwi sudah merasa cukup hidup di dunia. Seolah dia tahu betul bahwa dia akan pergi di pundut yang maha kuasa. Maka pada hari itu, di hari Senin Legi, Dwi mempersiapkan segalanya dari bersih-bersih rumah hingga mempersiapkan air bekal mandi untuk dirinya. Dan tiba-tiba anak pertamanya bertanya, "Buat apa Bapak bersih-bersih rumah dan mengambil air segitu banyaknya?" "Sudah, diam saja. Nanti bakal banyak calon tamu. Kamu temani saja adik-adikmu." Setelah persiapan dianggap usai, kemudian Dwi menghampiri istrinya yang dalam posisi masih berbaring sakit akibat persalinan anak bungsunya yang masih berusia 40 hari. Dwi menyampaikan pesan pada istrinya bahwa ia hendak pergi karena sudah waktunya di pundut yang maha kuasa. Istrinya pun kaget dan langsung bangun dari tempat tidur. "Tidak bisa begitu, Pak." "Ya terus bagaimana lagi? Waktuku memang sudah selesai sampai di sini," kata istrinya. "Janjimu dulu apa? Kita akan sehidup semati. Jika Bapak pergi, aku pun harus pergi juga." "Jangan, Bu. Anak-anak masih membutuhkanmu." "Tidak. Jika Bapak pergi, aku juga harus ikut pergi," kata Menuk. "Baiklah, Bu. Memang waktunya kita harus pergi bersama." Kemudian dipanggillah anak pertamanya yang bernama Ayu. "Yu, sini Nduk. Bapak Ibu ingin berbicara denganmu." "Iya, Pak." "Bapak dan Ibu pesan jaga baik-baik kedua adikmu. Bapak dan Ibu akan pergi selamanya." "Apa maksud Bapak?" "Bapak Ibu akan dipundut yang kuasa, Nak. Dari itu, Bapak Ibu titip pesan untuk kau jaga dan rawat adik-adikmu. Tapi jangan pernah kalian bertiga berpisah. Karena kalian harus satu daerah walau kalian kelak berumah tangga masing-masing. Apalagi adikmu, jangan pernah kau berikan pada orang lain. Jika itu kau lakukan, hidupmu akan sengsara. Ingat-ingat pesan Bapak Ibu ya, Nak." Pada akhirnya hari Senin Legi itu, Karyo Dwi Suwiryo meninggal dunia jam 11 siang dan disusul oleh istrinya Tri Rahayu atau Menuk menyusul 1 jam kemudian. Mereka pun meninggalnya bersama-sama di satu berbaringan dan dimakamkan berbarengan berdampingan. Dan membuktikan bahwa cinta sehidup semati itu sungguh memang ada. Selesai. Sumber cerita dari Endang Suteti, sementara Endang Suteti mendapat sumber cerita dari Ayu Diah Lestari sebagai kakak tertuanya. Sedangkan Endang Suteti tak lain adalah ibu kandung dari Bang RB Ali. Wow, luar biasa Bang RB Ali. Kesahku,
Oh Tuhan, jika di darahku mengalir jiwa Rahwana, mengapa kau berikan juga kutukannya? Oh Tuhan, mengapa kau ambil cintaku dengan penuh kepedihan, kemudian kau datangkan cinta tanpa belas kasihan? Oh Tuhan, mengapa kau penjarakan rasa cintaku yang begitu istimewa merasuk dalam sukma? Tuhan, aku rapuh. RB Ali. Wow, luar biasa Bang RB Ali. Ini satu kisah nyata dari cinta sehidup semati ya guys ya. Menurut aku cinta sehidup semati itu memang ada sih. Tapi entah sekarang ya. Kalau dulu bahkan kakek nenekku pun mereka benar-benar sehidup semati. Luar biasa. Cinta yang begitu luar biasa dilandasi dengan rasa pengaguman yang luar biasa. Luar biasa deh orang-orang zaman dulu tuh. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Semoga ya buat teman-teman semua yang ada di sini kita bisa mendapatkan cinta sehidup semati itu dengan versi kita masing-masing, dengan keindahan masing-masing. Ya, tentunya dengan